Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini ya. Sebelum mulai mata pelajaran seperti biasanya berdoa. Siapa memimpin? Ya teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa selesai. Ibu mengingatkan lagi tugas yang kemarin nih. Udah semua belum ya? Udah masih ingat nggak? Mapel kemarin kita bahas tentang Mengidentifikasi khutbah tablik dan dakwah, terus diskusi tentang studi kasus khutbah tablik dan dakwah. itu ya. Sama pembahasan praktik itu, Bu. Oke, salah satu ini yang dibahas ada yang nggak ingat nggak studi kasusnya yang kita bahas apa kemarin? Tentang apa? Khutbah tablik dan dakwah. Ya, khutbah tabligh dan dakwah kita sudah bahas tentang identifikasi perbedaannya ya nak ya. Kemudian kita juga sudah problem base bagaimana sebuah khutbah tabligh dan dakwah itu mampu mempengaruhi orang lain. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang dapat mempengaruhi orang lain ya harusnya memiliki kredibilitas. Nah, karena itu perilaku orang aja bisa berubah terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi jangan nanti khutbah tabligh dan dakwah mengandung ujaran-ujaran kebencian, baik berdasarkan ras, golongan, dan aspek-aspek agama, ya kan? Terutama body shaming ya, atau menjelek-jelekan kaum difabel dan lain sebagainya. Jadi harapan ibu, siswa-siswa ibu udah nggak ada lagi yang model seperti itu, menyampaikan hal-hal kebencian yang nggak produktif itu sudah nggak ada lagi. Oke ya? Dan kemarin kita juga sempat bahas apa nak? Ya, siapa mau berpendapat? Kemarin kita sudah ngerjain ini kan, mengkaitkan antara khutbah tabligh dan dakwah dengan toleransi serta keutuhan berbangsa dan bernegara, ya nggak sih? Ya, Bu. Oke, ngaruh nggak ternyata? Apa yang disampaikan di dalam mimbar-mimbar itu terhadap toleransi serta keutuhan berbangsa dan bernegara? Ngaruh, Bu. Berpengaruh ya. Kita ada berbagai macam negara yang rupanya telah berhasil dipecah belah oleh berbagai macam mimbar, propaganda, media sosial, dan lain sebagainya. Yang terupdate apa nak? Wawancara nggak sama khotib atau sama kalau yang perempuan kemarin di majelis taklim atau kajian ya nak ya? Beberapa teman juga udah menyampaikan ya, karena kalau nggak kita ulang nanti nggak ngerti yang kemarin bolos, nggak masuk. Aduh kemarin bahas apa sih kok ditanya-tanya. Nah ini makanya fungsinya mengulang. Bagi yang udah masuk, aduh ibu kok diulang-ulang lagi. Iya betul, karena daya ingat kalian terhadap 16 mata pelajaran pasti bertumpuk-tumpuk. Makanya kalau bertemu dengan mapel lagi, diingatkan lagi, bertemu. Evaluasi tugas kita kemarin, tapi sebelum berlanjut tentang itu, nak ibu mau nyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini dan bagaimana cara evaluasinya, ya enggak? Kita sudah nyampai pada pertemuan terakhir pada materi khutbah tabligh dan dakwah. Kan yakni menyajikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Bagaimana cara menyajikannya, Bu? Nah, kalian mengembangkan teks khutbah tabligh dan dakwah. Sudah ya? Sudah dikerjakan. Sebagian juga sudah Ibu lihat dan Ibu compare tentang originalitasnya. Pakai apa, Bu, ngeceknya? Ada kok kalau di Google Classroom itu kita tinggal centang namanya plagiasinya. Kemudian setelah bikin teks, yakni melaksanakan tata cara khutbah tabligh dan dakwah. Nah, jadi bikin video dari teks yang sudah dibuat. Nah, jadi harapannya teks-teks itu adalah teks-teks yang original, yang kalian bikin sendiri. Jangan download plug. Ini ada beberapa contoh yang mau Ibu sajikan nanti. Jadi Ibu kasih komentar, ini buat sendiri kah teksnya? Pemisah antara khutbah pertama dan kedua mana? Ibu kasih catatan. Download boleh kok. Tapi download yang cantik. Apa Ibu kemarin menegaskan originalitas? Originalitas bukan berarti kita nggak download sama sekali, bukan. Tapi kita mengolah apa yang sudah kita download, menyesuaikan dengan pemahaman kita menggunakan bahasa. Karena apa? Kalau bagus, Ibu tuh pengen naikkan cetak, dipublikasikan. Kemarin Ibu ngomong kayak gitu kan? Ini juga udah Ibu komen. Apakah memungkinkan jika tugas diketik dengan rapi dan dengan paragraf yang jelas? Ini sebenarnya tulisannya bagus, nah. Untuk memudahkan ngecek plagiasinya kan harus di soft file kan. Coba ketik di chat aja nak biar Ibu baca. Ketik di chat aja.
Oke, ini sudah mulai ada peningkatan. Seperti itu namanya download cantik itu. Kemudian itu saya cari-cari di Google juga, terus tuh dibantuin juga, Bu. dibantuin siapa? Dibantuin ini sama temen. Ada tapi dikit aja. Ada. Bisa nggak diubah sedikit nanti untuk supaya nggak kelihatan kopesnya gitu loh? Iya, bisa. Kayak kan, pokoknya ada kok namanya kata-kata kita itu kembar sama karya orang lain apa tidak, itu banyak caranya. Kalau di dalam kampus Ibu biasanya pakai similarity check. Nah, kalau di GCR kita namanya plagiasi. Banyak hal. Jadi supaya karyamu tidak berubah tuh misalnya ditambahin kata jadi, kemudian kata tiangnya agama diganti fondasinya agama, diganti dengan berbagai macam kata yang padanan kata gitu, nak. Ngerti? Di Google tapi saya gabung-gabungin gitu, Bu. Referensinya beda-beda. Yang mana yang karyamu sendiri, yang bahasamu yang sendiri? Yang karya yang saya tambahin tuh yang di pertengahannya, Bu. Di pertengahannya. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Nah, Arabnya nih ya dimasukkan. Habis di crop dihilangkan pakai ini ya, PNG, habis di PNG baru di remove background. Jadi oke. Ini udah paling kenceng sih, tapi emboh lah. Oke. Jadi kalau khutbah itu, nak, syarat rukunnya ya jangan ditinggal. Kayak ini tadi misalnya Ibu teks. Teks yang diambil dari Kemenak. Kalau teks khutbah itu bisa aja diambil dari mana saja. Oke, lumayan ya. Nanti kalau praktek seperti itu. Jadi Ibu mau mensimulasikan bagaimana intonasi khutbah itu mempengaruhi semangat dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin al-asatidu asatidah fi SMA 16 Samarinda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan hidayah dan nikmat-Nya sehingga kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan. Di pidato itu yang penting adalah retorikanya, kemudian deklamasinya. Cara kalian naik turunkan suara, intonasi, penekanan pada hal-hal yang penting, itu yang diperhatikan. Kemudian yang enggak ini, jadi kalau gestur kamu ngangkat tangan, ya mimik mukamu jangan nunduk, kamu ngangkat tangan ya dengan apa audiens itu beda. Kalau khutbah enggak ada interaksinya. Makanya kadang ada orang yang menyampaikan khutbah menggebu-gebu. Menyampaikan khutbahnya pelan karena berisi tentang nasihat. Jadi salamnya juga beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malana. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam. Sampai pada kemudian khutbah keduanya, Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ada juga yang menggebu-gebu ketika menyampaikannya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Khutbah kedua. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Akhirnya selalu ada doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dalam praktek kalian nanti, kalian harus memperhatikan, menyiapkan penugasan proyek atau membentuk kelompok dan membagi tugas. Siapa yang akan menyusun teks dan menyajikan khutbah Jumat? Siapa yang akan berperan sebagai Bilal khutbah Jumat? Siapa yang akan menyusun teks dan menyajikan pidato? Mencari dari berbagai referensi dan menyusun teks sesederhana mungkin sepanjang telah memuat pembuka, isi, dan penutup bagi pidato. Sedangkan untuk khutbah Jumat memenuhi syarat dan rukun khutbah Jumat, lafadz dan Bilal Jumat ya. Kemudian menyusun jadwal aksi. Peserta didik menyusun skrip video, memproduksi video praktek dan mendokumentasikan teks ke dalam karya atau publikasi dengan arahan guru. Itu sebabnya Ibu bilang jangan sampai tidak ori karena dipublish. Kemudian terakhir, apa yang harus Ibu lakukan? Memonitor perkembangan proyek. Nah, seperti ini, Ibu melakukan review, melakukan evaluasi, apa yang salah kalian harus benerin lagi, mendiskusikan kendala dan solusi proyek. Jadi kalau kalian ada permasalahan, silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Kemudian menguji hasil, nanti kalau setelah mengkomunikasikan dan mengevaluasi. Nah, Ibu tuh yakin kalian itu lebih bagus daripada Ibu. Tapi hal yang tidak baik, itu ya suka menyepelekan. Karena ketika kamu memiliki kesan buruk saat kamu melakukan kebaikan, orang sudah nggak akan percaya, bener nggak sih baik ini, jangan-jangan pencitraan ini, jangan-jangan cuma ini. Nah, begitu juga ketika kamu, masa depan bukan milik Ibu, udah milik kalian lagi, apalagi generasi 2045 ya, sudah umur orang zaman dulu 900 tahun, tapi dipakai untuk tidur. Umat Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Tapi diibaratkan tinggal di dunia hanya 1,5 jam atau bahkan ada yang mengatakan itu cuma 30 menit. Makanya dibilang dunia itu adalah tempat orang mampir minum saking sebentarnya. Karena masa dunia dibanding masa akhirat adalah 1000 tahun. Gitu ya nak ya. Jadi jangan sampai kalian menyampaikan pesan-pesan tujuannya kebaikan. Tetapi akhirnya nyenggol atau menyinggung orang lain. Ingat ini Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kita heterogen, kita majemuk, tetangga kanan kiri kita ada yang berbeda suku, ada yang berbeda bahasa, bahkan ada yang berbeda agama. Jadi sampaikanlah hal-hal yang berkaitan tentang adab. Ini contoh adab ya. Kita punya sebuah rumah. Nah, beberapa adab ada yang dicantumkan di dalam hadis Nabi sesuai dengan kehidupan di Arab. Beberapa adab tidak dicantumkan di hadis Nabi karena sesuai dengan keadaan lokal di Indonesia gitu ya. Jangan segala sesuatu kamu geret ke zamannya Nabi lagi. Klepon nggak ada di zaman Nabi. Nanti berkaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah, kita harus melihat itu tentang kebijakan-kebijakan lokal kita gitu loh. Nah, jangan nanti kita pakai gitu. Itu pentingnya menyampaikan sebuah pesan kedamaian ya. Jangan yang nggak ada di dalam hadis Nabi kemudian menjadi bid'ah, kemudian menjadi haram. Jadi cari referensi, sama seperti kemarin kalian menangkal hoax, cari referensi. Jadi dakwah nanti juga begitu, sampaikan yang umum-umum. Tadi misalnya tentang kebersihan. Kalau wanita bisa menyampaikan tentang kebersihan, pentingnya kebersihan alat reproduksi dan lain sebagainya ke dalam peribadahan kepada Allah. Kemudian bersih lahir dan batin, an-nadzafatu minal iman, bagaimana keterkaitan kalau rumah bersih, kemudian batin kita menjadi bersih, kemudian kita memberi treatment kepada akal kita, nah kayak gitu. Metodenya project based learning. Oke anak ya, siapa yang bisa ngulang tugas minggu depan? Kan rencana yang Ibu share tadi, jadi kita bikin kelompok, nanti dalam kelompok itu bagi 3 peran, khotib, Bilal, sama pendakwah itu. Terus nanti masing-masing dari 3 ini kerjasama buat bikin produk berupa video yang nanti dipublikasikan dan Ibu tinggal memonitor. Kurang lebih gitu, Bu. Jadi ada yang ditanyakan kira-kira berkaitan dengan tugasnya, pemilihan temannya, dan lain sebagainya. Kalau cowoknya kurang, misalnya satu kelompok terdiri cowok doang atau cewek doang juga nggak masalah. Karena biasanya kaum Hawa kan juga lebih banyak daripada kaum Adam. Jadi fleksibel aja lah semampunya kalian ngerjakannya. Yang penting tugas yang baik adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Oke ya? Belum menutup ini marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri yang Doa sesat.
Sebagainya, mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.